Selamat berjumpa kembali dengan Tata Tutorial. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis node yang akan dibantu dengan simulasi LT-Spice untuk pembuktiannya. Analisis node akan lebih efektif bila dalam rangkaian yang dicatu dengan sumber arus. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 di titik percabangan. Pada titik percabangan tersebut diasumsikan bahwa potensialnya lebih tinggi dibandingkan titik percabangan manapun juga. Sehingga arus yang mengalir keluar dari titik percabangan tersebut dianggap positif. Langkah untuk menentukan tegangan node. Pertama, pilih salah satu node atau simbol sebagai acuan atau ground. Tandai node lainnya sebagai V1, V2, dan seterusnya sampai Vn, di mana besarnya semua nilai tegangan mengacu terhadap node acuan atau ground. Gunakan KCL untuk membuat persamaan pada tiap node V1, V2, sampai dengan Vn. Kemudian gunakan hukum Ohm untuk mengekspresikan besarnya arus pada tiap-tiap cabangnya. Ketiga, selesaikan hasil persamaan yang diperoleh secara simultan untuk memperoleh besarnya tegangan node yang tidak diketahui. Kita ambil contoh soal pada gambar 1 ini. Berdasarkan gambar 1, hitung besarnya tegangan pada tiap node dan hitung pula besarnya arus pada tiap cabang resistor. Solusinya, pertama, tentukan titik node-nya dan asumsi arah arus pada tiap cabang resistor, seperti ditunjukkan pada gambar 2. Pada node 1, gunakan KCL dan hukum Ohm. Diperoleh persamaan I1 sama dengan I2 plus I3, di mana I1 sama dengan 5, I2 sama dengan V1 dikurang V2 dibagi 4, dan I3 sama dengan V1 dikurang 0 dibagi 2. Kalikan persamaan di atas dengan 4, sehingga diperoleh 20 sama dengan V1 dikurang V2 plus 2V1. Atau disederhanakan lagi, 3V1 min V2 sama dengan 20. Ini menjadi persamaan di node 1. Pada node 2, gunakan cara yang sama. Diperoleh persamaan I2 plus I4 sama dengan I1 plus I5. Atau V1 min V2 per 4 itu adalah I2, I4 adalah 10, I1 adalah 5, I5 adalah V2 dikurang 0 dibagi 6. Kalikan persamaan di atas dengan nilai 12. Diperoleh persamaan baru 3V1 min 3V2 plus 120 sama dengan 60 ditambah 2V2. Atau disederhanakan lagi, min 3V1 plus 5V2 sama dengan 60. Ini menjadi persamaan di node 2. Sehingga kita bisa memperoleh dua persamaan V1 dan persamaan di V2. Selanjutnya, selesaikan persamaan 1 dan 2 secara simultan untuk memperoleh nilai dari V1 dan V2. Dengan menggunakan teknik eliminasi, jumlahkan persamaan pertama dan kedua sehingga menghasilkan 3V1 ini akan dieliminasi. Yang tersisa adalah variabel dari V2.
Dimana nanti hasilnya nanti di sini adalah 4V2 sama dengan 80 dan V2 sama dengan 20. Berarti kita sudah memperoleh nilai V2 yang pertama ini. Substitusikan V2 sama dengan 20 ke persamaan pertama, menghasilkan 3V1 min 20 sama dengan 20, sehingga V1-nya di sini akan sama dengan 40 dibagi 3 atau 13,333 volt. Nah, di sini kita sudah memperoleh besarnya tegangan kedua node, yaitu V2 diperoleh 20 volt dan V1 13,33 volt. Jika diinginkan nilai arus yang mengalir dari tiap resistor, bisa dengan mudah dihitung dari besarnya tegangan node. I1 akan sama dengan sumber arusnya, yaitu 5 ampere. I2 itu akan sama dengan selisih tegangan di R4 ohm ini, ya. Jadi V1 dikurang V2 dibagi 4, atau sama dengan minus 1,6668 ampere. I3 itu adalah besarnya V1 dibagi 2 ohm, ya, sebesar 6,66 ampere. I4 itu sama dengan sumber arusnya 10 ampere. Dan I5 besarnya sama dengan V2 dibagi 6 ohm, atau 3,333 ampere. Faktanya I2 bertanda negatif. Ini menunjukkan bahwa arah arus berlawanan dari yang diasumsikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuktikan hasil perhitungan dengan simulasi LT-Spice. Pertama kita buat skematik yang baru. Kemudian sumber satu dayanya adalah sumber arus. Kita klik dari komponen, pilih current. Ya, ini adalah I1, arahnya ke atas. Kemudian I2 arahnya ke sebelah kiri. Nah, kemudian lakukan wiring. Dan di sini kita kasih label V1 atau mewakili node 1 dengan tipenya itu output. Nah, dan sebelah sini adalah V2. Kita edit. Nah, sekarang sudah kita miliki rangkaian pengukuran untuk node 1, node 2, dan 3 elemen resistor dan 2 elemen sumber arus. Selanjutnya kita setting nilainya sesuai dengan rangkaian sebelumnya. Baik, sekarang kita sudah memiliki rangkaian lengkap dengan nilai-nilai tiap elemennya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran parameter tegangan dan arus pada tiap titik node dan cabang-cabang arus yang ada di tiap resistor. Kita klik tombol run. Saya masukkan stop time-nya 1 second saja. Nah, selanjutnya kita akan memulai pengukuran dari mengukur
arus sumber ini dulu ya. Pertama untuk I1 kita ukur nilainya. Ya, untuk I1 nilainya 10 ampere. Untuk I2 5 ampere ya. 5 ampere untuk I2. Kemudian kita ukur tegangan node. Tegangan node kita ukur ya, P1 ini terhadap ground. Besarnya adalah P1, kita lihat detailnya, klik di sini. 13,333 volt. Kemudian kita ukur node 2 di sini terhadap ground. Nah, dapat nilainya adalah 20 volt. Kemudian kita ukur arus cabang pada tiap resistor. Misalnya arus pada R1 yang bernilai 2 ohm. Kita klik di sini. Nah, dapat IR1 di sini. Hasilnya adalah 6,665 ampere. Kemudian arus yang melewati 4 ohm. Kita klik di sini. IR2 nilainya adalah 1,66 ampere. Dan yang terakhir, arus yang melewati R3 atau R yang bernilai 6 ohm. Nah, nilainya adalah minus 3,33 ampere. Nah, ini arahnya kan tadi nilainya ke atas ya. Artinya ini kalau nilainya min, berarti realnya itu ke bawah arah arusnya. Demikian pembuktian dengan menggunakan LT-Spice. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe jika Anda menyukainya.